Oke, hari ini kita akan belajar tentang encapsulation, enkapsulasi. Oke, jadi kalau secara teori teman-teman bisa baca sendiri nanti di mungkin teman-teman sebelumnya kayaknya saya sudah pernah singgung juga tentang enkapsulasi ya. Jadi ada public, protected, dan private yang sebelumnya kita pernah bahas. Nah, di sini kita akan bahas lebih detail lagi terkait penggunaan 3 keyword ini ya. Atau yang sering kita sebut di dalam object oriented programming itu adalah namanya enkapsulasi atau encapsulation. Jadi encapsulation atau enkapsulasi itu dia semacam membungkus kelas atau mengatur struktur kelas lalu memberikan akses ya. Akses, kalau kemarin kan kita ada akses, ada 3 hak akses ya. Hak akses ini diberikan di atribut atau functionnya. Jadi yang sebelumnya kita juga sudah pernah bahas, ada 3 ya, yaitu public, protected, dan private. Nah, mungkin teman-teman masih ingat, jadi ada yang namanya hak akses publik gitu ya. Di sini saya buat oke. Jadi hak akses dalam sebuah kelas. Hak akses dalam sebuah kelas itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu adalah public, lalu ada private, lalu ada protected. Sebelumnya kan kita sudah pernah bahas ada 3 ya, protected. Nah, public ini artinya atribut atau function. Atribut ini, bukan atribut ya, variabel ya. Jadi atribut, kita sebutnya atribut ya. Atribut kelas itu ada variabel dan function. Jadi di sini saya buat atribut aja. Atribut kelas dapat diakses dari mana saja. Artinya dia bisa diakses di kelas yang lain gitu ya. Di kelas yang lain. Di mana aja terserah ya. Kalau private dari kelas mana saja. Kalau private atribut kelas itu dapat diakses hanya dari kelas itu sendiri. Ya, jadi kalau private ini atribut kelasnya hanya dapat diakses dari kelas itu sendiri. Ya, jadi atribut kelas itu sekali lagi adalah variabel dan function. Kalau protected, atribut kelas dapat diakses dari kelas itu sendiri dan kelas turunannya. Nah, jadi kalau protected itu atribut kelasnya itu dapat diakses dari kelas itu sendiri dan kelas turunannya gitu ya. Ini hak aksesnya. Nah, sekarang apa itu encapsulation? Apa hubungannya hak akses ini dengan encapsulation? Di dalam object oriented programming ya, kalau kalian membuat sebuah program, jadi enkapsulasi gitu ya. Jadi enkapsulasi ini adalah membungkus sebuah atribut kelas agar tidak bisa diakses oleh sembarang orang atau sembarang kelas yang lain. Nah, best practice-nya atau disarankan, jadi kalau kita membuat sebuah enkapsulasi, itu disarankan
Yang teman-teman harus perhatikan adalah yang pertama, variabel ya. Variabel diusahakan atau sebaiknya menggunakan hak akses atau akses private. Nih ya. Jadi yang teman-teman harus ingat, kalau kalian nanti membuat sebuah program berbasis object oriented programming, variabel itu sebaiknya menggunakan akses private. Ya. Kalau function, untuk fungsi itu menyesuaikan dengan kondisinya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan ada fungsi yang tidak boleh diakses oleh kelas yang lain, dan juga turunan yang nggak boleh ngakses, maka teman-teman harus pakai private. Kalau dia hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri dan kelas turunannya, teman-teman pakai protected. Tapi kalau mau diakses di luar, di kelas yang mana saja, itu pakainya public. Jadi untuk untuk fungsi itu silakan teman-teman sesuaikan dengan kondisinya. Tapi kalau untuk variabel itu sebaiknya menggunakan hak akses private. Ya, jadi di sini konsepnya enkapsulasi adalah membungkus sebuah variabelnya. Kita harus membungkus sebuah variabel atau fungsi yang benar-benar hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Jadi kita buat hak aksesnya seperti itu. Contohnya seperti ini ya. Saya punya kasus gitu misalnya. Misalnya saya punya kasus saya membuat ada kelas orang gitu. Jadi kelas orang dimana atributnya kelas orang, di sini ada variabelnya, saya buat ada nama, alamat, sama nomor telepon misalnya ya. Ini ya, nomor telepon 3 aja dulu ya, nggak masalah. Lalu di sini saya buat ada fungsi ada fungsi jalan ini. Terserah nanti ya, fungsinya terserah teman-teman bebas. Ada fungsinya jalan. Mungkin fungsi nanti dulu deh. Jadi di kelas orang itu ada variabel nama, alamat, nomor telepon. Nah, di sini kita coba buat dulu kelas orangnya. Oke. Jadi di sini saya buat seperti ini. Kelas orang, kelas orang. Nah, di sini saya buat private $nama, private alamat ya, lalu private nomor telepon. Nah, oke. Sekarang pertanyaannya adalah, karena ini private berarti tidak akan bisa diakses oleh kelas yang lain. Kan seperti itu. Konsepnya adalah kalau dia aksesnya private, maka tidak akan bisa diakses oleh kelas yang lain. Bagaimana caranya kita mengakses atribut ini agar bisa diambil atau agar bisa mungkin di sini agar bisa diakses gitu ya oleh kelas yang lain. Jadi di sini kita kenal atau kita akalin gitu ya, biasanya si programmer OOP itu dia akan membuatkan sebuah fungsi get dan fungsi set.
Jadi untuk mengakses ini, jadi untuk memberikan nilai, lalu untuk mengakses namanya gitu, mengakses nilainya, dia akan dibuatkan fungsi set dan fungsi get. Fungsi set itu adalah fungsi yang bertugas untuk memberikan nilai pada sebuah variabel. Ini adalah fungsi set. Lalu ada fungsi get. Adalah fungsi yang bertugas untuk memberikan mengembalikan nilai dari variabel. Ini ya, jadi fungsi set dan fungsi get. Misalkan saya ingin memberikan nilai kepada variabel nama, maka di sini saya menggunakan fungsi set. Gitu ya. Kalau saya ingin mendapatkan nilainya dari variabel nama, saya ingin mengambil nilainya, maka kita menggunakan fungsi get. Nah, gimana caranya membuat fungsi set dan fungsi get? Biasanya, jadi pada umumnya di konsep OOP, fungsi set dan get itu hak aksesnya atau aksesnya adalah public karena dia bisa diakses oleh kelas yang lain. Maka di sini saya buat public function set nama ini ya. Jadi set nama, ini nama variabelnya. Biasanya seperti ini penulisannya. Jadi di sini saya buat, kalau misalkan set nama itu biasanya ada parameternya nama. Parameternya nama ya. Kalau fungsi set itu biasanya ada parameternya. Kalau fungsi get itu tidak ada parameternya. Berarti di sini this dot nama sama dengan $nama. Jadi ketika saya memanggil fungsi set nama, saya akan mengset atau memberikan nilai pada variabel nama. Jangan lupa kalau this, ada keyword this berarti dia mengarah ke variabel ini. Nah, untuk yang nama ini dia akan mengarah ke sini. Jadi di sini saya memanggil fungsi set nama, artinya tolong dong berikan nilai pada variabel nama yang ini. Nilainya adalah nama yang saya masukkan nanti. Ini fungsi set nama. Berarti di sini saya buat lagi public function set alamat. Nah, ini saya buatkan this alamat itu sama dengan alamat. Ini ya. Oke. Lalu public function set nomor telepon ya. Nomor telepon this dot nomor telepon sama nomor telepon. Oke, ini fungsi set gitu ya. Oke, sekarang kita buat fungsi get-nya. Public function get nama. Kalau fungsi get, kalau fungsi get, nah ini yang sesuai dengan tugasnya, fungsi get ini berfungsi atau bertugas untuk mengembalikan sebuah nilai dari variabel. Berarti di sini ada return karena dia mengembalikan sebuah nilai. Jadi materi kita sebelumnya function ada yang function non return, ada yang function
return atau function yang ada pengembaliannya. Apa yang saya kembalikan? Kalau saya manggil get nama, berarti saya akan mengembalikan this nama. Saya akan mengembalikan nilai dari nama ini. Lalu ini public function get alamat return this alamat. Public function get nomor telepon. Return this nomor telepon. Nah, ini ya. Jadi karena dia private, tidak bisa diakses, variabelnya tidak bisa diakses oleh kelas yang lain, maka kita buatkan fungsi dengan tipe public, yaitu set dan get. Jadi karena dia public, dia akan mengaksesnya dari sini, gitu ya. Nah, caranya sekarang kita untuk mengaksesnya. Jadi di sini saya import, kok import, sorry, ini kebiasaan pakai Python ya. Apa biasanya include orang.php. Oke. Di sini saya buat Budi sama dengan new orang. Ini ya. Nah, saya ingin memberikan nama pada objeknya Budi. Berarti kalau saya ingin memberikan nama, saya ingin mengeset namanya, saya panggil di sini Budi set nama, namanya Budi Hartono misalnya. Oke, ini berarti saya memberi ini alamat ya, sorry, harusnya ini nama. Ini ya. Lalu $Budi set alamat, saya berikan alamatnya di misalnya Denpasar. Itu lagi $Budi set nomor telepon misalnya 081 33456 ini ya misalnya. Nah, artinya ini kita memberikan atau memberikan nilai pada masing-masing variabelnya ini. Variabel nama, alamat, dan nomor telepon. Jadi seperti itu caranya si kelas yang lain atau si file yang lain mengakses variabelnya. Nah, sekarang untuk menampilkannya, echo nama $Budi, nah, get nama ini ya. Jadi kita pakainya adalah get. Alamat budi.get alamat. Terakhir nomor telepon. Oke, jadi ini ya. Jadi ini adalah untuk mengeset nilainya. Kalau get itu adalah untuk mengambil nilainya. Oke, kalau ini kita jalankan sekarang.
Oke. Nah, ini ya. Jadi sudah muncul namanya Budi Hartono, alamat Denpasar, nomor teleponnya yang sesuai kita input. Jadi tunggu sebentar ya. Jadi seperti ini. Kalau kita ingin menambahkan data lagi, misalnya di sini saya buatkan satu lagi objek Anton gitu ya. Yang orang sama dia. Di Anton itu adalah objek dari orang. Nah, di sini saya buat Anton set nama Anton. Siapa ya? Anton gitu deh. Anton set alamatnya dia dari Singaraja. Set nomor telepon. Oke, misalnya. Nah, oke. Ini saya buatkan Eko. Saya buatkan sama ya. Jadi Anton get nama, get alamat, get nomor telepon. Ini kalau ini saya jalankan, ya ini ya. Jadi sudah muncul biodata Antonnya, namanya Anton Singaraja, dan nomor teleponnya juga sudah muncul. Jadi seperti ini apa namanya caranya atau langkahnya kalau kita memberikan hak akses private ke variabel. Jadi kita membungkus, mengenkapsulasi si variabelnya, variabel kelasnya. Di sini kita artinya membungkus variabel ini agar tidak bisa diakses oleh orang lain secara langsung. Jadi maksudnya enkapsulasi ini kita tidak bisa langsung mengakses variabelnya ya. Karena dia private, dia tidak bisa mengakses variabelnya langsung. Nah, caranya agar kita bisa memberikan atau mengeset dan mengambil nilainya, maka kita buatkan fungsi dengan tipe public, yaitu set nama, set alamat, set nomor telepon, get nama, get alamat, dan get nomor telepon. Dimana set ini dia ada parameternya. Parameternya tersesuaikan dengan apa yang ingin kita set. Jadi di sini nama, set nama, variabelnya atau parameternya adalah nama. Dia akan bertugas untuk memberikan nilai pada variabel nama, variabel kelasnya ini nama, dengan nama yang sesuai dengan yang ada di parameternya ini. Begitu juga dengan alamat dan nomor telepon. Kalau get, dia bertugas untuk atau berfungsi untuk mengembalikan nilai yang sudah di set tadi. Seperti itu ya. Nah, oke.
Ini adalah konsep dari enkapsulasi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu terkait konsep enkapsulasi itu, silahkan. Atau mungkin penjelasan saya kurang atau terlalu cepat, silahkan. Bisa Pak. Oke, bisa ya. Nah, sekarang kita akan coba di Python-nya. Ini yang pakai PHP. Sebenarnya kalau secara konsep sudah paham, teman-teman nanti mau nyoba di bahasanya yang mana harusnya bisa. Nah, untuk yang ini sebenarnya konsepnya semua sama. Cuman mungkin penulisannya ya di Python yang agak berbeda. PHP dengan Java sama untuk penulisannya. Kita coba Python-nya yang mana kemarin ya. Oke, kita buat dulu kelas orangnya. Kelas orang. Nah, di sini. Oke, kita buat dulu kalau di Python jangan lupa untuk yang private itu pakainya underscore 2 ya. Jadi di sini ada nama dan di Python itu harus diberikan nilai. Tidak bisa kalau tadi di PHP kan kita bisa tanpa di variabel itu tanpa nilai gitu ya di awal, bisa di awal. Jadi secara otomatis sebenarnya PHP dia ngesetnya 0 atau kosong. 0 gitu. Tapi kalau di Python mungkin dia harus dikasih. Di sini saya set kosong aja. Jadi nanti kalau misalkan dia string, saya set kosong seperti ini. Kalau dia misalkan nanti integer, silahkan nanti dia langsung diberikan 0 gitu ya. Lalu di sini ada alamat juga sama, string kosong, lalu nomor telepon sama kosong juga ini ya. Nah, ini kalau dia private tandanya ini 2 kali apa namanya underscore-nya. Kalau protected 1 kali underscore-nya. Public dia tanpa underscore. Jadi langsung aja. Nah, sekarang kita buat fungsinya. Fungsinya untuk set nama. Jangan lupa pakai self dan parameternya adalah nama. Oke. Maka di sini self dot nama itu sama dengan nama. Nah, jadi di Python dia akan lebih jelas ya. Lebih jelas artinya saya mengeset nama ini yang ini sesuai dengan parameternya yang ini, nama ini ya. Def set alamat self dot alamat sama dengan alamat. Nggak perlu pakai titik koma juga nggak apa-apa. Jadi kalau di Python mau pakai titik koma boleh, nggak pakai juga nggak masalah ya, lebih fleksibel. Set nomor telepon self koma sorry lalu def get nama return self dot
kok get. Sorry, nggak ada ya. Get itu nggak ada parameternya. Return self dot. Nah, oke. Di sini. Setnya sudah, getnya oke. Sekarang kita buat mainnya. Di sini kita import dulu, import from orang, import orang. Oke, di sini Budi sama dengan orang. Saya buat Anton sama dengan orang juga. Oke, ini sama. Anton dot get nama ini ya. Ini alamat ini nomor telepon. Oh, ini Anton semua, ini harusnya Budi ya. Ini Budi. Kita Budi data Anton. Ya, kita coba tes. Nah, di sini jangan pakai yang ini deh. Kita pakai yang ini aja. Nah, udah ya. Budi, namanya Budi, alamat dan pasar ini data Anton Singaraja. Ya, jadi seperti itu yang muncul. Jadi perbedaannya adalah ini. Kalau di Python private-nya kemarin kita pakainya adalah underscore 2 kali. Lalu di sini kalau yang protected underscore saja. Kalau yang public dia tanpa underscore, jadi langsung nama gitu aja. Jadi seperti ini public, tanpa underscore dia berarti public. Kalau ini dia private. Oke, ini nah untuk case-nya
Jadi saya kasih case misalnya, silahkan mungkin nanti teman-teman mau nyoba, saya buatkan case ya. Jadi misalnya gini, saya punya kelas mahasiswa gitu, misalnya saya buat punya kelas mahasiswa, dimana ada variabelnya NIM, nama, lalu ada umur, dan satu lagi alamat, ada alamat, satu lagi jurusan. Ini adalah variabelnya. Nah, silahkan teman-teman coba buatkan tadi contoh case-nya yang encapsulation, dimana ada function set sama function get. Oke, saya kasih waktu 15 menit. Silakan teman-teman mau buat pakai PHP atau pakai Python. Yang bisa duluan, saya kasih UAS-nya nilai tambahan 20. Silahkan, waktunya 15 menit dari sekarang. Berarti nanti sekitar jam berapa ini? Ini setengah 7. Oke, 7 kurang 15. Silahkan kalau ada yang bisa. Saya berikan UAS-nya tambahan 20. Lumayan ya. Case-nya sama, tinggal ngikutin yang tadi aja. Ini untuk Python-nya. Mungkin ini saya coba. Oke, ini untuk Python-nya. Lalu tadi untuk oke. Ya, harusnya kelihatan semua. Yuk, silakan nanti ya. Saya coba dulu. Oh ya, ini case-nya ya. Gimana caranya biar muncul semua ini? Set. Wah, ini kecilan kayaknya. Set. Nah, ini muncul nggak? Harusnya kelihatan. Oke, ini aja. Oke, waktunya sampai 6.45 ya. Kalau ada yang bisa. Kalau sebelum 6.45 ada yang sudah selesai, silahkan info aja.
Nanti saya akan lihat.
Oke. Franklin, gimana bisa ini ditunjukin? Gimana caranya bisa biar saya lihat? Ya boleh, silahkan. Silahkan lewat laptopnya atau di mana aja. Yang penting saya bisa lihat hasilnya. Saya tunggu ya. Friends, ininya kelasnya, minta tolong kelasnya difotoin. Oke, ya, udah ya. Jadi sudah benar. Ya. Oke, yang lain kalau mau lihat hasilnya di grupnya sudah ada. Jadi seperti itu. Jadi ini sudah ada contohnya, teman-teman tinggal ganti aja kelasnya jadi kelas mahasiswa gitu misalnya. Oke, oke itu aja dari saya untuk hari ini terkait materi apa namanya enkapsulasi. Intinya enkapsulasi itu kita membatasi hak aksesnya, hak akses dari atribut kelas. Nah, gimana caranya kita batasin? Dengan cara memberikan hak akses private agar tidak bisa diakses oleh kelas yang lain. Lalu gimana caranya kita memberikan akses pada atributnya padahal dia private gitu ya. Nah, kita buatkan sebuah fungsi get sama set. Karena di dalam konsep object oriented programming itu tidak disarankan sebuah variabel tipe datanya adalah public, tidak disarankan ya. Jadi harusnya menggunakan private. Seperti itu. Oke.
Jadi itu dulu apa namanya kuliah kita hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Nanti saya akan share seperti biasa. Selamat malam. Malam, Pak. Ya, malam. Malam, Pak.